Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kamil. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Bahaudin Mutahari Madura, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi tahun 2018. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode Scrum, yang mana tugas ini merupakan ujian akhir semester dalam mata kuliah inovatif project. Namun sebelum saya menjelaskan tentang metode Scrum, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang produk yang saya buat. Nah, produk yang saya buat di sini yaitu kerajinan dengan berbahan dasar stik es krim. Nah, mengapa saya mengambil kerajinan tersebut? Karena saya rasa stik es krim mungkin sering dianggap remeh. Namun, dalam kenyataannya, jika kita membuat kerajinan dari bahan dasar stik es krim, maka akan kita hasilkan sebuah kerajinan dengan estetika yang klasik dan tentunya sangat menarik untuk kita kelola. Jadi kurang lebih seperti itu kenapa saya memilih kerajinan stik es krim. Nah, memasuki pokok pembahasan inti yaitu metode Scrum. Nah, dalam metode Scrum ini yang saya ketahui ada 4 langkah di sana. Yang pertama adalah ada yang namanya product backlog. Lalu ada langkah kedua dalam metode Scrum ini, yaitu dinamakan sprint planning. Dan metode yang ketiga dinamakan daily Scrum. Dan metode yang terakhir atau metode keempat yaitu sprint review. Memasuki langkah metode Scrum yang pertama, yaitu product backlog. Nah, di product backlog ini kita harus menentukan apa saja langkah-langkah kita dalam membuat produk ini, dari proses awal hingga proses siap jadi untuk dipasarkan. Jadi setelah saya sudah menulis list-listnya dan saya hanya memilih ada 5 product backlog. Yaitu yang pertama, product backlog yang pertama itu mengumpulkan bahan-bahan. Lalu yang kedua yaitu menentukan pola. Lalu yang ketiga product backlog yang ketiga itu membuat atau proses pembuatan. Lalu proses yang ketiga yaitu pengecatan untuk menambah nilai estetika, dan yang terakhir yaitu pengemasan. Nah, 5 produk backlog ini nantinya dikelola dan akan dimasukkan ke langkah metode Scrum yang kedua, yaitu dinamakan sprint planning. Nah, di sprint planning ini nanti kita akan mengurutkan berdasarkan prioritas masing-masing produk backlog tersebut. Jadi kita prioritaskan mana saja yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, didapatkan hasil sprint planning yang saya buat, yaitu yang pertama mengumpulkan bahan-bahan. Jadi mengumpulkan bahan-bahan di sini masuk ke dalam sprint planning yang pertama. Lalu sprint planning yang kedua yaitu pembuatan pola. Lalu sprint planning ketiga yang saya buat yaitu pembuatan atau proses pembuatan. Lalu sprint planning yang keempat yaitu proses pengecatan. Lalu sprint planning yang kelima yaitu pengemasan. Nah, jadi inilah sprint planning yang saya buat. Nah, dalam sprint planning itu nantinya akan ditemui proses atau langkah metode Scrum yang ketiga, yaitu daily Scrum. Jadi
Di sprint planning itu, ya 5 sprint planning yang saya buat, nantinya saya akan menentukan jangka waktu dalam setiap masing-masing sprint planning yang saya buat. Nah, saya tentukan dalam setiap sprint planning yang saya buat yaitu dengan kurun waktu maksimal 3 hari. Nah, di waktu 3 hari tersebut, setiap harinya saya harus melakukan daily scrum. Jadi memasuki sprint planning pertama, saya mengumpulkan bahan-bahan. Nah, di sprint planning pertama kan mengumpulkan bahan-bahan, itu hari pertama harus dilakukan daily scrum. Jadi setiap hari di 3 hari, kurun waktu 3 hari itu saya harus melakukan daily scrum. Jadi apakah hari pertama bahannya sudah terkumpul semua? Jika belum, harus diplanningkan di sprint planning hari kedua, dan itu sangat berguna. Jadi daily scrum di sini memiliki fungsi pengawasan, sehingga tentunya nantinya akan sangat berdampak pada sprint planning yang saya buat. Karena daily scrum di sini memiliki fungsi pengawasan, sehingga akan mengawasi apakah berjalan dengan baik atau tidak sprint planning yang saya buat tersebut. Langsung saja saya contohkan dari sprint planning pertama sampai sprint planning yang kelima. Jadi sprint planning pertama itu dilakukan, hari pertama seperti apa, dilakukan daily scrum, hari kedua begitu pula hari ketiga. Dan memasuki sprint planning yang kedua, yaitu proses pembuatan pola, juga kita harus melakukan 3 hari, kurun waktu 3 hari, dan di setiap harinya kita harus melakukan daily scrum. Lalu hari ke lalu melanjut ke sprint planning yang ketiga, yaitu proses pembuatan, itu juga dilakukan 3 hari dan juga dilakukan daily scrum. Lalu sprint planning yang keempat, yaitu proses pengecatan, juga dilakukan dalam kurun waktu 3 hari juga, dan di sana juga di setiap harinya kita lakukan daily scrum, dan sampai proses yang terakhir yaitu proses pengemasan juga kita lakukan dengan kurun waktu 3 hari dan dilakukan daily scrum di setiap harinya. Nah, ketika kita sudah melakukan sprint planning, ada yang dinamakan sprint review. Nah, di sprint review itu kita diharuskan untuk mereview apa saja kendalanya. Misalnya kita sudah selesai di sprint planning yang pertama, kita harus melakukan sprint review. Jadi sudah selesai 3 harinya, jadi kita di akhir sprint planning itu kita harus mereview apa saja kendala-kendalanya, apa saja masalahnya, apa saja yang harus diperbaiki, sehingga nantinya di sprint planning berikutnya kita akan melakukannya dengan lebih baik. Jadi seperti contohnya, langsung saja dicontohkan ya sprint planning yang pertama, misalnya mengumpulkan bahan-bahan. Mungkin masalahnya di sprint planning pertama bisa dicontohkan seperti susah dalam mencari stick es krim karena mungkin stick es krim banyak di jalanan, tapi itu akan membutuhkan waktu yang lama jika kita mencarinya di jalanan. Jadi kita harus mencari solusinya, dan solusinya adalah langsung membeli stick es krim di toko makanan, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai metode Scrum. Jadi saya tinjau kembali tentang metode Scrum ini. Ada 4 metode. Yang pertama adalah product backlog, yaitu bagaimana kita menentukan langkah, membuat apa saja yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua ada yang namanya sprint planning, yaitu kita harus mengurutkan mana saja yang harus diprioritaskan atau yang mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dan proses yang langkah yang ketiga, daily scrum yang ketiga,
proses yang ketiga dalam metode Scrum ini yaitu daily Scrum, dan metode yang terakhir yaitu sprint review, yang mana kita harus meninjau kembali, menilai kembali apa saja masalah-masalah di setiap sprint planningnya. Jadi mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.